Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga kabar sehat selalu. Malam ini kita masuk lagi ke pembahasan kita, topik kita di mata kuliah seminar manajemen SDM. Minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan bab 1. Kita ingin merefresh dulu ataupun mengulang lagi ya, mereview apa yang sudah kita sampaikan di bab 1, di mana di dalam bab 1 kemarin tugas Anda adalah menyusun latar belakang ataupun membuat latar belakang masalah, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini yang kita bahas di minggu lalu. Dan minggu ini kita akan membahas di bab 2. Sebelum saya membahas ke bab 2, yang terpenting adalah apa yang ada di latar belakang masalah ini adalah merupakan kajian utama yang akan kita kaji di dalam bab 2 ini. Karena keterkaitannya dengan teori-teori yang akan kita gunakan dalam setiap variabel yang ada ataupun setiap masalah yang ada. Dan kemudian kita juga membuat kerangka berpikir pada saat kita menyusun kerangka berpikir, ini dasarnya adalah dari rumusan masalah yang ada. Bagaimana rumusan masalahnya, kemudian kita tuangkan di dalam kerangka berpikir, kita buat kajiannya terlebih dahulu, kemudian kita buat dalam kerangka berpikir, dan yang terakhir nanti kita membuat hipotesis. Itu semuanya didasarkan dari bab 1 terlebih dahulu. Oke. Jika bab 1 Anda belum menyelesaikannya ataupun Anda belum membuat bab 1, artinya sangat sulit sekali untuk meneruskan ke bab 2. Karena bab 2 ini harus didahului dengan bab 1. Ya. Itu saja kuncinya. Jadi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah ini yang harus kita angkat dulu. Oke, dan kemudian harus ada rumusan masalahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas di bab 2. Apa sih yang akan kita bahas di dalam bab 2 ini? Di dalam topik kita malam ini, bab 2 ini kita akan berbicara masalah kajian teoritis dan teknik sitasi. Dari masalah yang ada, nanti kita cari teori-teori yang terkait, teori yang sesuai dari pendapat ahli, dan kemudian kita melakukan teknik sitasinya. Apa sih teknik sitasi? Teknik sitasi ini adalah salah satu konsep yang digunakan untuk mengutip ataupun mencari sebuah referensi yang sesuai dengan variabel-variabel yang kita gunakan ataupun variabel-variabel yang akan kita angkat dalam penelitian kita. Jadi bagaimana teknik sitasinya, cara pengutipannya, cara kita membuat sebuah kajian teoritisnya. Oke, apa saja yang akan kita bahas di dalam bab 2 ini? Di dalam bab 2 ini kita akan membahas kajian teoritis, di mana di dalam kajian teoritis ini nanti kita akan membicarakan masalah deskripsi teoritik. Deskripsi teoritik ini nanti yang akan kita bahas berkaitan dengan teori variabel Y-nya seperti apa, teori variabel X1-nya seperti apa, teori variabel X2-nya seperti apa, dan seterusnya. Jika lebih daripada 3 variabel, nanti ditambahkan lagi di sini 2.1.4 jika lebih daripada 3 variabel. Di mana variabel Y Anda sudah tahu semuanya, ini adalah variabel terikat, di mana variabel X ini adalah variabel bebasnya. Oke. Kemudian nanti kita akan berbicara masalah penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu seperti apa? Kemudian kita akan membuat kerangka berpikir. Dasar pemikiran dari kerangka berpikir ini adalah dari rumusan masalah yang sudah kita buat. Jika rumusan masalah ataupun di bab 1 Anda belum membuatnya, kerangka berpikir pun tidak bisa kita buat. Karena apa? Kerangka berpikir didasarkan atas rumusan masalah yang ada, kemudian dituangkan
Karena rumusan masalah ini adanya di bab 1, nanti akan dituangkan di dalam bab 2 ini di kerangka berpikir. Nanti dibuat perbandingan kajian teoritisnya seperti apa. Itu dasarnya adalah dari rumusan masalah yang ada di bab 1. Oke. Selanjutnya nanti kita akan berbicara, ini kan berkaitan dengan hipotesis penelitian. Seperti apa hipotesis penelitian ini? Baik, pembahasan kita mulai dari deskripsi teoritik. Apa itu deskripsi teoritik? Di mana deskripsi teoritik ini adalah peneliti harus membahas berkaitan variabel penelitian secara konseptual dari sejumlah teori atau konsep dari para ahli. Misalnya, Anda mengangkat satu variabel. Contoh kita variabel Y. Variabel Y-nya itu adalah kinerja karyawan ataupun kinerja pegawai. Ini variabel Y-nya. Lalu X1-nya adalah disiplin kerja dan X2-nya adalah motivasi. Jadi di sini nanti kita akan membahas variabel-variabel dalam penelitian ini harus sesuai dengan ataupun harus ada teori yang mendasarinya ataupun konsep dari para ahli. Seperti apa konsepnya. Kemudian di dalam deskripsi teoritik ini nanti harus diawali dari variabel Y terlebih dahulu, lalu X1 dan kemudian X2. Jadi tidak bisa kita bicaranya X1 dan X2 lalu variabel Y. Jadi diawali dari variabel Y dulu, variabel terikatnya, kemudian kita bicara lalu X1 dan kemudian X2-nya. Kemudian untuk tiap variabel harus menggunakan minimal 5 teori para ahli, dilanjutkan dengan kajian teorinya seperti apa. Jadi Anda harus mencari referensi ataupun literatur terkait dari variabel-variabel yang Anda gunakan. Sebagai contoh yang tadi saya jelaskan, variabel Y-nya adalah kinerja karyawan ataupun kinerja pegawai. Anda cari 5 teori pendapat ataupun konsep dari para ahli tersebut. Misalkan kinerja menurut si A seperti ini, kinerja karyawan menurut si B, dan lain sebagainya. Kemudian setelah Anda mendapatkan itu, nanti Anda harus mencari referensi buku yang digunakan. Referensi buku yang digunakan ini maksimum ataupun maksimal 10 tahun terakhir yang harus digunakan. Jika tahun saat ini 2020, berarti Anda harus mencari buku yang terbit di tahun 2010. Bagaimana pertanyaannya jika buku yang Anda gunakan adanya hanya di tahun 2000, misalkan dapat ada buku referensi yang digunakan itu tahun 2007. Seandainya memang buku itu belum terbit lagi, mungkin bisa digunakan sebagai referensi. Tetapi kita berupaya semaksimal mungkin mencari buku yang terbit di 10 tahun terakhir dari tahun saat ini. Oke, itu terkait dengan deskripsi teoritis. Kita sekarang masuk ke teori variabel Y. Apa sih yang harus ada di dalam teori variabel Y ini? Pada dasarnya di dalam deskripsi teoritis ini, karena kita diawali dari variabel terikat, di dalam teori variabel Y ini nanti Anda harus bisa menjelaskan teori yang sesuai dengan variabel yang akan dibahas. Ini harus minimal 5 pendapat ahli terkait variabel ini. Jadi jangan berbeda, harus sama. Misalkan bicaranya kinerja pegawai. Kinerja pegawai menurut siapa? Kinerja pegawai menurut siapa lagi? Kemudian setelah kita mendapatkan 5 pendapat ahli terkait dengan variabel ini, kita membuat sintesis. Nah, waktu kemarin kita bicara sintesa, kalau sekarang kita bicaranya sintesis. Sintesis itu apa sih? Sintesis adalah kesimpulan dari beberapa pendapat ahli. Sintesis ini adalah kesimpulan yang kita buat dari pendapat ahli itu seperti apa. Dari 5 pendapat ahli itu kemudian kita kesimpulkan. Itulah yang namanya sintesis. Apakah sintesis wajib? Iya. Setiap
pendapat dari ahli harus kita simpulkan, dan itu menjadi mandatori ataupun menjadi kewajiban kita untuk membuat kesimpulan itu. Bagaimana jika tidak ada? Ini di dalam penelitian itu rasanya kurang lengkap tanpa ada sintesis, dan harus ataupun sifatnya tadi saya sampaikan ini adalah mandatori, wajib. Kemudian setelah kita membuat sintesis, dilanjutkan dan membuat kajian teorinya seperti apa dari pendapat ahli tersebut, seperti apa sih tujuannya dilakukan penilaian kinerja karyawan itu, apa sih manfaatnya, kegunaannya, faktor-faktornya, apa saja dimensi yang ada di dalamnya, dan kemudian indikator dan lain-lain dari variabel Y tersebut ataupun dari variabel kinerja pegawai ataupun kinerja karyawan tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan deskripsi teoritik kaitannya dengan variabel Y ini. Contoh di sini kita masih membahas berkaitan yang kemarin. Dari kasus yang kemarin berkaitan dengan pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Itu judul yang kemarin. Ini masih berlanjut dengan kajian yang kemarin yang kita bahas ataupun contoh kasusnya. Oke. Kita lanjutkan di sini contoh kasusnya. Kajian teoritisnya ini ada di bab 2, teori komitmen organisasi. Di sini ada komitmen sebagai suatu keadaan di mana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Ini adalah teori. Teori dari siapa? Ini adalah kutipan dari sebuah teori. Ini ada footnote-nya. Kita lihat di sini footnote-nya dari Robin dan Jas. Judul bukunya Pengaruh Organisasi, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi Publik ini di Semarang 2011, halaman 30. Ini buku yang digunakan ataupun referensinya. Jadi setiap kita membuat kajian teori pendapat ahli, kita buat dulu dari awal komitmen organisasi seperti apa. Ini satu pendapat. Pendapat yang keduanya, organisasi komitmen seperti ini. Commitment is degree to which employee believe in and accept organizational goal and decide to remain with the organization. Di mana komitmen organisasi adalah derajat yang mana karyawan percaya dan menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal dan atau tidak akan meninggalkan organisasi. Ini pendapat ahli yang kedua. Kemudian ini pendapat ahli yang ketiga. Ini pendapat ahli yang keempat. Jadi jangan diseling dengan kajian-kajian. Semuanya di sini bicaranya adalah teorinya. Karena minimal 5 teori, jadi kita harus cari itu 5 teori terkait dengan variabel Y tersebut. Kemudian di sini ada komitmen yang pendapat ahli yang terakhir terkait dengan komitmen organisasi ini. Nah, ini kelima ini adalah teori dari pendapat ahli. Setelah kita mendapatkan teori-teori tersebut, lalu kita membuat sintesis. Seperti apa sintesis itu? Ini yang saya kotak ini adalah sintesis. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi dan lain sebagainya sampai ke sini. Ini merupakan sintesis. Ini adalah kesimpulan yang Anda buat dari pendapat ahli. Dari 5 pendapat ahli itu Anda simpulkan. Ini yang namanya sintesis. Ini wajib Anda harus membuat sintesis. Baik variabel Y, variabel X1, X2, dan seterusnya. Ya, ini yang harus Anda pahami supaya ini tidak terlewatkan. Halnya ini masalah yang sepele tetapi akan bermasalah jika tidak ada. Jelas ya? Dan kemudian kita buat kajian teoritisnya. Di sini tadi sudah dijelaskan bagaimana kajian teoritis itu. Membuat kajian teori dari pendapat ahli tersebut seperti tujuan, manfaat, kegunaan, faktor-faktor, dimensi, dan indikator, dan lain-lain dari tiap variabel ataupun dari variabel yang kita bahas. Di sini variabel Y. Jadi kita pembahasannya di variabel Y-nya. Di sini
Ini di sini kita memulai sebuah kajian teoritisnya seperti apa, bentuk komitmen organisasi itu seperti apa, kemudian proses terjadinya komitmen organisasi ini kita dapatkan dari referensi buku, boleh tidak? Boleh. Ini sangat dianjurkan. Boleh tidak kita gunakan referensi ini dari jurnal? Saya sarankan jangan. Akan jauh lebih baik jika kajian teori ini diambilnya dari referensinya buku. Karena jurnal itu nanti digunakannya sebagai pembanding saja pada saat di kerangka berpikir dan juga nanti pada saat pembahasan. Jadi bukan untuk di sini. Pada saat Anda mempunyai jurnal, bukan berarti semua teori-teori yang ada di dalam jurnal itu nanti Anda masukkan di sini. Tidak bisa ya. Kalau saran saya, jangan gunakan jurnal untuk mengkaji sebuah teori, tetapi untuk membandingkan dari hasil penelitian yang terdahulu dengan apa yang Anda lakukan saat ini, itu boleh digunakan, tetapi bukan untuk kajiannya, gitu ya. Di sini jauh lebih baik Anda menggunakan referensinya adalah buku. Oke, di sini terkait dengan kajian-kajian teorinya, di sini ada proses terjadinya, bagaimana proses terjadinya komitmen organisasi, Anda jelaskan di sini semuanya. Kemudian Anda juga di sini sampai terakhir faktor-faktornya apa saja, manfaatnya apa saja, kegunaannya apa saja, dan yang terpenting adalah ini. Jika tidak ada dimensinya, Anda langsung masukkan indikatornya. Tetapi di sini harusnya Anda jelaskan indikator komitmen organisasi itu apa. Di sini perlu ada penjelasan seharusnya nih. Ada beberapa variabel yang memang memiliki dimensi dan memiliki indikator. Jika teori yang kita angkat dia tidak memiliki dimensi tetapi langsung ke indikator, boleh tidak digunakan? Boleh saja. Akan jauh lebih baik jika variabel itu, karena memang turunannya adanya variabel, kemudian ada dimensi dan ada indikator. Karena indikator ini nanti yang akan digunakan sebagai instrumen sebagai alat ukur nanti pada saat kita menyebarkan kuesioner, gitu loh. Jadi artinya kita harus mencari indikator dari setiap variabel ini. Pak, jika seandainya ada pertanyaan ini, Pak, bagaimana jika tidak ada indikatornya, yang ada cuma dimensi? Dimensi itu boleh digunakan sebagai indikator dalam mengukur dari variabel yang akan kita teliti. Tetapi tidak mungkin, biasanya ada, kalau misalnya ada dimensinya pasti ada indikator. Umumnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, setelah kita dapatkan ini di indikatornya, baru kita melanjut ke kajian teori ataupun pembahasannya di variabel X1. Itu sampai kita bicara sampai Y dulu, variabel terikatnya. Oke. Itu contoh untuk variabel Y. Kemudian kita bahas setelah kita bahas yang variabel Y, lanjut kita masuk ke variabel X1. Setelah X1 baru kita bahas lagi variabel X2-nya. Sama pembahasannya ataupun penjelasannya juga sama seperti halnya variabel Y tersebut. Jadi kita urutkan dulu teori pendapat ataupun pendapat ahlinya seperti apa. Kita cari 5 teori yang sesuai. Setelah itu kita buat kajiannya, cari dimensinya dan juga indikatornya. Ini yang harus kita lakukan. Jadi baik itu variabel X1, X2 sama dengan variabel Y. Dan ini harus dipastikan harus ada. Dan kemudian setelah kita selesai membuat deskripsi teoretik ini, baik Y, X1 dan X2, dilanjutkan dengan kita mencari penelitian yang relevan. Tujuannya untuk apa? Kita mencari penelitian yang relevan. Yang pertama, untuk menjelaskan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian. Seperti apa sih masalah penelitian yang terdahulu itu? Apakah sama dengan masalah yang kita hadapi saat ini di objek penelitian yang berbeda? Ini sebagai pembanding nantinya kita gunakan.
Dan minimal untuk penelitian yang relevan ini kita harus cari jurnal. Jurnal yang kita gunakan minimalnya 5. Dan ini ada batasan waktunya. Batasan waktunya maksimum 5 tahun terakhir. Jadi Anda mencari jurnal yang terbit 5 tahun terakhir dari saat ini. Itu jauh lebih baik. Ya, seandainya ada yang 3 tahun terakhir, itu jauh lebih baik lagi. Jangan sampai nanti Anda mendapatkan jurnal yang untuk penelitian ini 10 tahun yang terakhir. Boleh nggak digunakan? Seandainya tidak ada jurnal yang relevan di 5 tahun terakhir ini, boleh Anda gunakan. Tetapi coba berusaha dulu semaksimal mungkin untuk mendapatkan jurnal-jurnal itu di 5 tahun terakhir ini. Itu seperti apa contoh untuk pembuatan jurnal ini? Oke, kita lihat contoh-contohnya di sini untuk jurnal nih. Ya. Untuk jurnal. Oke. Ini penelitian relevan. Setelah Anda buat teorinya, kajiannya, nanti Anda buat penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan itu seperti apa? Nanti Anda buat kolom seperti ini, nomor, nama peneliti, siapa nama penelitinya ini, tuliskan di sini judul penelitiannya apa. Pastikan pada saat Anda mencari jurnal, pastikan harus sesuai dengan penelitian yang Anda lakukan, judulnya, ya. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda, nanti akan bermasalah pada saat Anda pembahasannya ataupun pada saat Anda membuat kajian teoritisnya di kerangka berpikir, dan pembahasannya juga akan bermasalah karena tidak sesuai. Oke. Jadi kalau misalkan judul penelitian Anda itu pengaruh, kemarin kita bahas untuk yang bab 1 itu, pembahasannya untuk yang di bab 1, sebentar saya akan contoh ininya. Ini oke. Pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Jadi Anda harus mencari jurnal yang sama, pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Pak, bagaimana kalau misalkan seperti ini mendapatkan jurnalnya, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya kerja, pengaruh gaya kepemimpinan dan pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap komitmen organisasi, boleh digunakan atau tidak? Boleh. Yang penting variabel ini ada. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya, Pak, boleh digunakan nggak seandainya ada 4 variabel? 4 variabelnya seperti apa? Contohnya, saya berikan contoh. Pengaruh budaya kerja dan pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan serta motivasi terhadap komitmen organisasi. Boleh nggak digunakan? Boleh. Walaupun di sana ada motivasi, yang penting ketiga variabelnya ini ada. Jadi 4 variabel, jika satu variabelnya tidak masuk, itu boleh digunakan, karena nanti kita akan melihat perbandingannya pengaruh X-nya ini terhadap Y. Itu yang akan kita gunakan nantinya. Ya, itu catatannya. Jadi cari yang sama, yang sesuai dengan judul Anda. Kalaupun untuk objek penelitian pasti akan berbeda tentunya ya. Itu nggak masalah, yang penting variabelnya yang sama. Kemudian Anda buat kolom ini, judul penelitiannya apa, kemudian nama jurnalnya, institusinya apa, sebutkan di sini. Kemudian populasi sampel dan metode penelitiannya seperti apa, ada berapa jumlah sampelnya, metodenya menggunakan apa, nanti Anda jelaskan di sini sesuai dengan jurnal yang Anda dapatkan. Kemudian temuan peneliti dan kesimpulannya seperti apa, Anda masukkan di sini hasil penelitiannya.
hasil penelitian dari jurnal yang Anda dapatkan tersebut. Kemudian apa perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan? Mungkin penelitian contoh di sini penelitian terdahulu 2 variabel, di sana hanya 2 variabel saja, dan penelitian saya 3 variabel dengan tambahan variabel budaya kerja. Untuk sampel yang digunakan juga berbeda. Mungkin di sini sampelnya 60, sampel yang Anda gunakan mungkin misalkan hanya 30 ataupun lebih besar lagi ataupun lebih banyak lagi, misalkan 70. Kemudian dia mungkin perbedaannya lagi di sini kita tambahkan perbedaannya tempat penelitiannya. Tempat penelitiannya mungkin ini dilakukannya di rumah sakit kalau Anda di tempat ataupun di industri. Itu yang menjadi perbedaan nantinya. Sebutkan di sini perbedaannya apa saja. Ya, pastikan dibuat di dalam penelitian yang relevan itu dibuat kolom seperti ini. Ini untuk penelitiannya relevannya minimal 5 penelitian. Ya, Anda buat penelitiannya untuk penelitian yang relevan ini untuk mendukung pada saat Anda melaksanakan ataupun melakukan penelitian. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Apa sih tujuannya kita membuat kerangka berpikir? Sebetulnya kerangka berpikir ini bertujuan untuk mendeskripsikan kajian yang bersifat dedukatif dari konsep yang ada di tiap variabel. Seperti apa kajiannya itu? Kemudian kajian kerangka berpikir harus mengarah pada sebab dan akibat antara variabel yang didukung oleh teori yang ada atau penelitian terdahulu. Seperti apa teorinya dan kemudian seperti apa penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain ataupun dari penelitian yang terdahulu dari jurnal yang Anda gunakan ataupun dari jurnal yang Anda dapatkan. Kemudian menjelaskan hubungan antar variabel yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Seperti apa rumusan masalahnya? Nah, nanti di sini dijelaskan pola hubungannya seperti apa sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Ini contohnya untuk kerangka berpikir. Di sini Anda jelaskan ya sesuai dengan materi yang saya sampaikan ini. Di sini kita jelaskan peneliti harus mendeskripsikan kajian yang bersifat dedukatif dari konsep yang ada dari tiap variabel, menjelaskan pola hubungan antar variabel sesuai rumusan masalah yang ada. Anda sudah buat rumusan masalah di bab 1. Di sini kita jelaskan, mendeskripsikan itu adalah menjelaskan, membuat kajian yang sesuai dengan rumusan masalahnya. Di sini rumusan masalah yang pertama kita berbicara pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Ini kerangka berpikirnya. Menurut Mangkunegara, ini ada sedikit kesalahan dalam ini ya. Ini nih. Ini salah ini. Harusnya ini footnote, harusnya ada di bawah sini. Ya, tetapi karena ini dari kutipan dari Edgar, jadi di sini disebutkan menurut Mangkunegara yang dikutip dari Edgar, nilai-nilai mengembangkan komitmen organisasi dapat diartikan sebagai sikap merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatian terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Dan kemudian berdasarkan hasil penelitian, nah kita di sini diminta untuk membuat pembanding. Kalau ini dari teori, ya dari teori ini Mangkunegara ini Anwar Mangkunegara. Ini adalah dari buku. Sedangkan di sini berdasarkan hasil penelitian yang terdahulu yang kita sudah punya. Seperti apa penelitian terdahulu itu? Jadi di sini kita buat kajiannya. Contoh di sini berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Rahayu Wilujeng di tahun 2018, budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada Badan Pengelola Uang dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Hal ini membuktikan bahwa implementasi budaya kerja yang telah menjadi nilai dan perilaku dalam aktivitas kerja pegawai dilaksanakan dan baik akan mendukung adanya komitmen pada organisasi. Ini adalah dari hasil penelitian yang terdahulu. Akan jauh lebih baik lagi jika setelah Anda punya teori yang ada di sini dan kemudian Anda di sini memiliki sebuah
pembanding, nanti Anda berikan sedikit kajiannya di sini ya. Berikan kajiannya bagaimana menurut Anda kajian dari hasil kajian-kajiannya itu. Ataupun Anda membuat kajian sendiri. Setelah itu Anda buat hipotesisnya di sini. Hipotesisnya hak satunya ini, budaya kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Ini nanti akan kita buat dalam kerangka berpikir. Ini kerangka berpikir sementara. Dasar penentuan ini dasarnya adalah dari sini. Ya. Jadi jangan Anda buat langsung ini tanpa ada yang namanya kajian teori di dalam kerangka berpikir. Ini yang harus Anda lakukan. Ini yang pertama, pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Yang keduanya, pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Anda jelaskan lagi di sini secara kajian teoritisnya yang kita bandingkan dengan teori dan juga penelitian terdahulu seperti apa. Ya, ini dijelaskan dan kemudian kita buat hipotesis yang kedua. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Kajiannya ada di atas. Dan yang ketiga, di sini ada pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Kita buat kajiannya lagi. Setelah kita membuat kajiannya yang kita bandingkan dari teori dan juga dari penelitian terdahulu ataupun dari jurnal yang Anda punya, baru kita buat sintesisnya. Kita buat hipotesisnya, bukan sintesis. Kita buat hipotesisnya di sini. Ya. Budaya kerja dan gaya kepemimpinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Setelah Anda buat ini semuanya, baru Anda buat yang namanya kerangka berpikir. Ini yang namanya kerangka berpikir. Sebelum Anda membuat ini, pastikan Anda sudah ada kajian-kajian ataupun pembanding-pembanding yang Anda buat sesuai dengan rumusan masalah. Itu ya. Di sini bagaimana pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Secara bersama-sama budaya kerja dan gaya kepemimpinan berpengaruh kepada komitmen organisasi. Ini yang dinamakan dengan kerangka berpikir itu seperti ini. Ini kerangka berpikirnya. Di sini kajiannya, ya, kajian yang dibuat sebelum kerangka berpikir ini dibuat. Jangan sampai nanti Anda bypass langsung membuat kerangka berpikirnya tanpa ada kajian ataupun pembanding terlebih dahulu. Itu salah. Kenapa saya katakan salah? Anda juga membuat kerangka berpikir ini nanti tidak ada penjelasan sama sekali. Maksudnya apa ini? Itu tujuannya ya, supaya memperkuat dari penelitian kita. Dan kemudian selanjutnya adalah setelah kita membuat kerangka berpikir, kita membuat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah merumuskan hipotesis penelitian dalam bentuk pernyataan sebagai jawaban sementara atas hipotesis penelitian yang dirumuskan berdasarkan kerangka teoritis. Kemudian jumlah hipotesis tergantung subjudul yang ada pada kerangka teoritik dan rumusan masalah ataupun pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu jika Anda menggunakan penelitiannya metode penelitian kualitatif, dasarnya dari pertanyaan penelitian. Kalau kuantitatif, dasarnya dari rumusan masalah. Itu ya, yang menjadi catatan bagi Anda dalam membuat hipotesis penelitian. Contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya. Hipotesis penelitian ini didasarkan atas dasar kerangka berpikir dan juga rumusan masalah yang ada. Di sini kita jelaskan, hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap dari rumusan masalah. Itu ya. Kenapa dikatakan sementara? Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan ataupun dari jurnal yang ada. Makanya ini jawabannya sementara. Belum tentu apa yang kita lakukan begitu kita mendapatkan data, kita mengolah data, apa yang ada di sini ini kan hanya hipotesis, hanya jawaban sementara ataupun jawaban sementara dari penelitian yang akan kita lakukan. Ini makanya di sini diduga terdapat pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi. Jadi jawaban sementara. Bisa jadi nanti jawabannya begitu hasil penelitian dilakukan ternyata
tidak ada pengaruh. Boleh tidak? Silahkan saja, nggak apa-apa. Memang hasil penelitiannya seperti itu, masa kita harus paksakan harus berpengaruh? Jadi tidak selamanya apa yang ada di hipotesis itu harus berpengaruh dan itu harus berpengaruh. Tidak. Jika hasil penelitian yang Anda lakukan itu tidak berpengaruh karena memang kondisi dan kenyataannya seperti itu, ya itu yang harus Anda laporkan. Jangan dipaksakan karena memang harus berpengaruh dan berpengaruh, tidak mungkin. Ya, karena mungkin faktanya seperti itu. Ini hipotesisnya. Kemudian ini kita lihat hipotesisnya, diduga terdapat pengaruh budaya kerja terhadap komitmen organisasi, yang pertama. Yang keduanya, diduga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasi. Hipotesis yang ketiganya, diduga terdapat pengaruh budaya kerja dan gaya kepemimpinan terhadap organisasi. Ini yang namanya hipotesis penelitian. Jawaban sementara dari penelitian kita. Kemudian itu materi yang bisa saya sampaikan terkait apa saja isi yang ada di dalam bab 2. Kemudian kita lihat dari teknik sitasinya. Kalau kita lihat dari teknik sitasinya di sini sebagai contoh ya, teknik sitasi. Di sini ada yang namanya kajian teorinya, ini kita ambil. Jadi footnote-footnote-nya ini penting loh. Setiap kutipan Anda harus masukkan. Waktu kemarin sedikit saya masuk ke teknik penulisannya untuk kaitannya dengan apa namanya ini, catatan kaki ataupun footnote. Di dalam footnote yang harus kita masukkan adalah nama depan dari penulis tersebut ataupun dari para ahli. Sedangkan nanti kalau nanti dimasukkan ke daftar pustaka berarti namanya harus dibalik. Kalau yang nomor 1 ini 2 orang, Robin dan Jas. Oke, di sini ada yang bahasa Inggris. Jika ada kata-kata dalam bahasa Inggris, Anda harus cetak miring ya, ataupun dalam bentuk italik. Ini ya. Apapun yang kita temukan ataupun yang kita tulis, jika kita menggunakan bahasa Inggris di dalam penelitian itu harus dicetak miring dan diberikan arti dari ataupun penjelasan dari bahasa Inggris tersebut, supaya orang yang membaca dari penelitian kita pun paham apa maksud dari bahasa Inggris itu tuh. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah kutipan dalam bahasa Inggris. Kemudian langsung diberikan artinya. Kemudian jika ini seperti ini nih, harusnya ini disambung boleh. Ini boleh disambung di sini. Karena kurang dari 5 paragraf supaya untuk menghemat. Boleh tidak? Boleh. Harusnya seperti ini. Komitmen sebagai suatu keadaan di mana ini dan sampai sini. Ini adalah menurut si Robin, dan kemudian dilanjutkan dengan pendapat ahli yang keduanya menurut Matis dan Jackson. Ini seperti ini boleh nggak? Boleh digabung boleh atau tidak? Boleh. Ini harusnya seperti ini. Ya, boleh digabung seperti ini. Kalau misalnya ini boleh digabung nggak Pak? Ini lebih daripada 5 paragraf. Ini harus dipisah. Sorry, 5 paragraf, 5 baris gitu ya. 5 baris 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini sudah buat 1 paragraf saja, tidak usah digabung dengan yang ini. Jadi 5 lebih dari ini. Kalau misalkan kurang dari 5 ini, kita buat dalam 1 paragraf aja untuk supaya efisien dalam penulisan. Ya. Yang penting footnote jangan lupa tetap dicantumkan. Tuh. Dan kemudian di sini sedikit yang waktu kemarin harusnya seperti ini ya. Ini yang sudah kita rubah. Dan kemudian di sini harus kita rapikan lagi ya. Kita harus rapikan dari catatan kaki yang ada supaya kelihatan rapi. Ini ya, kita rapikan seperti ini semuanya, catatan kaki supaya kelihatan rapi. Ini teknik penulisannya, ini dari Modai Perilaku Organisasional Yogyakarta, penerbitnya Andi tahun 2008, halaman 155. Jadi seperti ini.
jangan lupa halamannya. Kalau kita mengutip sesuatu, jangan lupa kutipan-kutipan yang ada itu nanti jelaskan itu dikutip dari halaman berapa dari buku tersebut, supaya nanti kalaupun orang membaca mencari referensi yang sesuai dari buku yang Anda sebutkan, dia akan tahu, oh ini dari halaman ini, oh, coba lihat dari buku ini dan halaman ini. Ini untuk teknik citasinya. Kemudian teknik citasi yang lainnya, apalagi ini bahasa Inggris. Pahami oleh Anda mana itu bahasa Inggris, mana bahasa Indonesia. Pastikan yang bahasa Inggris harus dicetak miring. Oke, nanti Anda bisa lihat dari contoh yang ada yang sudah saya share ke Anda semuanya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa saja yang harus ada di dalam bab 2 ini. Nanti tugas Anda nanti ada di bagian belakang ini ya. Nanti akan saya share, akan saya buat di kolom tersendiri di Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.